berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Baik anak-anak semua, kita akan membuat kesepakatan kelas sesuai disepakati bersama mulai dari babak pertama. Berdoa menyawari dan mengakhiri kalian. Orang kedua. Masuk kelas level 1. Bertanggung jawab. Saling menghargai. Laksanakan bukit sesuai jasa. Dinyatakan tugas dengan baik.
Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nisi Al-Onim. Saya peserta didik kelas 11 Kimia dari SMA Negeri Batang. Di sini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Misbah selaku guru ekonomi yang telah memberikan motivasi yang dapat mendorong saya menuju perubahan. Mulai terhitung hari ini sampai seterusnya saya tidak akan lupa lagi. Terima kasih. Pagi, perkenalkan nama saya Berto Van Mei dari kelas 12 IIS SMA Negeri Likuata. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Misbah sebagai guru ekonomi yang sudah melakukan perubahan-perubahan positif dalam proses pembelajaran, tidak memberikan hukuman kepada saya karena tidak mengerjakan tugas, tetapi selalu memberikan motivasi dan dorongan. Dari motivasi dan dorongan itu, saya ingin berubah, memperbaiki perbuatan saya yang salah dengan mengerjakan tugas sesuai keyakinan yang sudah kami sepakati bersama. Sekian dan terima kasih. Kembali lagi, selamat siang. Baik, pertama-tama patut kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas penyertaan dari Tuhan sehingga pada siang hari ini kita boleh berkumpul di dalam ruangan ini untuk mengikuti ruang diskusi budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Alor SMA Negeri Likuata. Jadi hari ini bukan untuk saya menyampaikan materi, tetapi kita berada dalam ruang diskusi. Karena kalau menyampaikan materi berarti orang yang sudah memiliki kemampuannya sangat tinggi, tetapi karena saya juga baru dalam proses belajar sehingga kita sharing bersama-sama. Baik Bapak Ibu semua, untuk modul yang sudah kami ikuti mengenai dengan kegiatan calon guru penggerak, ada satu paket modul yang sudah terlewatkan. Dari satu paket modul ini terdiri dari 3 poin lagi, yaitu modul pertama 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, dan juga 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul yang ketiga 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 mengenai budaya positif. Nah, untuk modul 1.1 sampai 1.3 itu aksi nyatanya sudah dilakukan lewat kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di kelas bersama anak-anak atau bersama teman-teman. Tetapi hari ini salah satu aksi nyata yang akan dilakukan adalah modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, untuk budaya positif ini memang dari keempat modul ini budaya positif materinya sangat banyak. Dan di dalam mengerjakan tugas juga memang akan membutuhkan waktu yang cukup lama dari modul yang lain 1.1 sampai 1.3, dan ketika mengikuti materi dalam 1.4 ini memang di situ banyak pembelajaran yang didapatkan. Nah, hari ini akan saya menyampaikan sedikit materi mengenai pengembangan dari modul 1.4 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu Guru, berbicara mengenai budaya positif, saya juga ingin tanyakan kira-kira menurut Bapak Ibu Guru budaya positif itu seperti apa? Budaya positif. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat tentang budaya positif. Baik Ibu Mary. Baik, terima kasih. Menurut saya, budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang baik, yang benar, yang mana kebiasaan yang baik dan benar ini bisa kita lakukan atau kita bagi kepada siapa saja biar kita jumpai dalam perjalanan kita, pendidikan ataupun dalam perjalanan. Baik, terima kasih buat pendapat yang disampaikan oleh Ibu Mary. Jadi intinya budaya positif berarti sesuatu
tindakan baik yang kita lakukan dan bisa diterapkan kepada orang lain. Baik Bapak Ibu guru sekalian, namun dari tindakan baik yang kita lakukan itu juga tidak semua orang bisa menerima dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Sebelum masuk di dalam modul 1.4 mengenai budaya positif, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mari kita merefleksikan atau mengingat gambaran materi dari modul sebelumnya, yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu semua, Ki Hajar Dewantara ini adalah sosok pendidikan atau yang biasa dikenal dengan julukan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Ki Hajar Dewantara diberikan julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia karena jasanya di bidang pendidikan Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu posisinya hanya sebagai penuntut tumbuh dan kembangnya kodrat anak. Kita sebagai pendidik hanya bisa memperbaiki laku anak tersebut. Dan juga pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik juga diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat anak-anak itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kalau seorang petani itu dapat merawat tanaman, ketika kita melihat bahwa di sini Ki Hajar Dewantara mengumpamakan bahwa anak-anak itu diibaratkan seperti bulu-bulu jagung yang akan ditanam. Nah, bila kita lihat kalau biji jagung itu ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung yang bibit itu mungkin bibit yang kurang sehat atau kurang baik, tetapi pada akhirnya dia akan tumbuh dengan hasil yang bagus karena dari perawatan petani itu. Tangan petani itu dengan merawat dengan baik. Tetapi kalau bibit yang ditanam itu, kalau bibit yang sehat, tetapi bayangkan kalau kita pergi tanam di kebun lalu lepas tanpa ada perawatan, itu berarti otomatis tanaman tersebut tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, itu diibaratkan dengan kita sebagai guru atau pendidik itu diibaratkan dengan seorang petani yang harus dapat merawat tanaman itu dengan baik. Tanaman yang dimaksudkan di sini adalah anak-anak kita. Anak-anak kita itu kebutuhan mereka sangat bervariasi. Bagaimana supaya kita dapat merawat atau kita dapat mendidik anak-anak itu dengan baik dan pada akhirnya anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang menunjukkan profil pelajar Pancasila, maka itu tergantung dari kita bagaimana cara kita mendidiknya. Dari pemahaman Ki Hajar Dewantara itu mengandung pengertian bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda, atau pembelajaran itu kalau zaman dulu pembelajaran itu berpihak pada guru, tetapi di zaman sekarang dengan adanya kurikulum merdeka itu pembelajaran harus berpihak atau berorientasi pada peserta didik. Dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kritis, mengembangkan bakat atau minat peserta didik. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak karena perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di samping itu, anak juga dituntut sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman di sini, kalau kodrat alam berarti anak itu karakternya sudah dibentuk dari dalam rumah, dari lingkungan di mana dia tempat berada, ketika dia bergaul,
itu karakter juga bisa dibentuk dan tergolong pergaulan. Kalau kodrat zaman berarti kita juga dituntut, kita sebagai guru juga dituntut untuk membimbing anak-anak itu sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin salah satu contohnya, selama ini kita menggunakan media pembelajaran yang mungkin kurang menarik perhatian peserta didik, maka kita harus merancang. Kita juga tidak boleh tertinggal, tetapi kita juga harus belajar mengikuti perkembangan yang ada, sehingga benar-benar apa yang kita sampaikan itu dapat merangsang atau menarik perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan di sini proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah melayani anak-anak dengan setulus hati dan didasarkan pada 3 sumber yang berikut, yaitu yang pertama, Ingarsa Sentolodo, artinya guru itu harus menjadi teladan bagi anak-anak. Jangan sampai kita hanya meminta, mengharapkan untuk anak berbuat yang baik, sedangkan kita belum jadi teladan atau contoh yang baik buat anak-anak. Itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang berikut itu Ingmadia Mautkarsa, artinya guru juga harus menjadi penyemangat. Ketika ada anak-anak kita tentu punya latar belakangnya berbeda-beda. Ada anak yang mungkin latar belakang keluarganya sangat lemah, begitu juga membuat sehingga karakter anak sampai di sekolah kita bisa lihat bahwa karakter mereka itu sangat bervariasi. Nah, ketika ada anak yang diperhadapkan dengan masalah atau kesulitan, kita hadir di antara mereka sebagai penyemangat buat mereka, sehingga mereka selalu memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Yang ketiga, tuturi handayani, artinya kita sebagai guru itu harus memberikan dorongan dari belakang. Ketika anak itu mungkin minat belajarnya sudah mulai berkurang, kita harus mendorong mereka terus sampai mereka bisa mencapai tujuan. Kemudian pendidik itu posisinya hanya sebagai menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita sebagai pendidik hanya bisa perbaiki laku dari anak tersebut. Inilah tugas dari seorang pendidik, yaitu menuntun. Menuntun ini salah satunya yang bisa kita lakukan, yaitu menciptakan budaya positif. Bagaimana kita menciptakan budaya positif? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Baik, Bapak Ibu semua, untuk mengawali materi modul 1.4 tentang budaya positif, di sini ada pertanyaan pemantik. Tinggal Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak. Pertanyaan pemantik yang pertama itu, kira-kira hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak menurut Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang ada atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi setuju, tapi tidak. Hanya untuk setuju atau tidak? Iya, berikan alasan. Baik. Itu saya bertanya. Jadi ini pertanyaan teman yang membawa kita untuk. Baik, terima kasih Luis. Jadi ini pertanyaan romantik yang membawa kita untuk merefleksikan tugas tanggung jawab guru di sekolah dalam hal mendisiplinkan anak. Jadi bisa juga setuju, bisa juga tidak setuju. Dan itu ada hukuman yang diberikan itu. Jadi misalnya mendisiplinkan hukuman dalam mendisiplinkan anak, misalnya push up, nah itu kan olahraga. Atau seperti apa, itu bagian dari olahraga untuk bagaimana mereka sehat. Terus mungkin memilih kotoran, ya, atau mengangkat sampah, itu budaya sosial. Sedangkan ya itu kalau setuju dalam hal seperti itu. Tidak setuju hubungan dalam mendisiplinkan anak, saya bisa tidak setuju kalau itu memang kekerasan. Ya, kekerasan fisik atau ya sesungguhnya dari tangan yang normal kemanusiaan. Jadi itu tergantung dari hukuman. Sudah pasti ya kita mau terapkan harus mendisiplinkan anak itu
dengan hukuman-hukuman seperti tadi yang saya sampaikan dalam sisi bidang pendidikan jasmani, olahraga, atau dalam hal lingkungan menyangkut kebersihan. Saya pikir itu bisa. Tapi yang kedua juga kok satu-satu. Ya, satu-satu. Baik, itu saja. Baik. Baik, itu menurut Bapak Mei, terima kasih. Berarti Bapak setuju dan tidak setuju dengan alasan yang berbeda-beda. Nah, tujuan kita belajar budaya positif di sini bahwa ketika kita memberikan sesuatu semacam sanksi kepada anak itu, kira-kira kita lihat anak tersebut berubah atau tidak. Perlakuan yang dia lakukan itu ada perubahan dalam diri atau tidak. Jangan sampai kita berikan hukuman, tetapi pada akhirnya anak tidak mengalami perubahan, dia berubah pada saat berada di dekat kita saja. Itulah tujuan kita belajar materi tentang budaya positif. Kemudian, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu Guru, memberi penghargaan itu apakah meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Penghargaan. Baik, Pak Sergi. Baik, terima kasih. Untuk memberikan penghargaan, itu salah satu dorongan atau salah satu hal yang baik yang bisa meningkatkan minat belajar siswa. Misalnya saya mau contoh yang terjadi di kelas saya. Itu biasa kalau siswa yang nilainya bagus saat ulangan, itu saya akan memberikan buku atau buku ini. Itu salah satu motivasi yang contoh kecil yang saya lakukan di kelas. Jadi itu bisa meningkatkan motivasi belajar dari anak itu seperti itu. Nah itu dari saya, mungkin para kawan yang terima kasih. Baik, mungkin ada yang lain. Baik, berarti Pak Sergi setuju dengan bahwa memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, ya. Baik, Bapak Ibu Guru, berbicara mengenai penghargaan ini pasti kita semua sudah pernah melakukan, berada di posisi seperti itu, dan itu bukan hanya penerapannya di sekolah saja, tapi di rumah juga. Bahkan saya itu sampai di rumah, kenapa ponakan-ponakan lebih dekat dengan saya, karena saya selalu memanjakan mereka dengan memenuhi permintaan mereka. Tetapi kita belajar budaya positif itu kita dibatasi, dilarang untuk penghargaan yang mana dulu, apalagi yang tadi disampaikan oleh Pak Sergi bahwa penghargaan berupa barang. Itu sebenarnya tidak boleh memberikan penghargaan dalam bentuk barang, karena nanti membuat pikiran anak itu yang ada dalam pikirannya, oh saya berusaha seperti ini karena nanti akan dapat hadiah. Nanti pada akhirnya hadiah itu tidak diberikan, anak tersebut tidak memiliki motivasi atau minat untuk belajar mendapatkan kemajuan lagi. Jadi penghargaan, kalau bisa kita berikan penghargaan dalam bentuk apresiasi, memberikan tepuk tangan setelah anak tersebut berhasil dalam mengerjakan sesuatu. Jadi itu mungkin sedikit gambaran untuk membuka pikiran kita dalam ketika kita memasuki pada produk 1.4 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu Guru, tadi di awal sudah dikatakan bahwa berbicara mengenai hukuman itu pasti kita semua sudah pernah menghukum anak-anak, ya. Bapak Ibu Guru mungkin tidak, tapi saya selalu. Hukuman ini bukan berarti kita suruh untuk push up atau kita suruh untuk lari keliling lapangan saja yang hukuman. Tetapi hukuman itu sesuatu yang dilakukan dan dapat mengganggu perasaan anak tersebut. Jadi hukuman itu bisa lewat kata-kata juga. Ketika kita berbicara lalu kita tunjuk-tunjuk jari di anak, kita mengeluarkan kata-kata yang sedikit keras, dapat menyinggung perasaan anak, dapat membuli anak, dengan cara ketika di depan teman-temannya kita mengeluarkan kata-kata yang kurang menyenangkan dan menyinggung perasaan. Jadi hukuman itu bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Peserta didik tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Di samping itu, hukuman hanya bersifat satu arah. Kenapa hukuman bersifat satu arah? Karena terkadang hukuman itu kita berikan tanpa kita mencari tahu alasan penyebab anak tersebut melakukan kesalahan. Dari guru yang memberikan
diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat peserta didik tersakiti. Di sini topik yang akan kita belajar hari ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keinginan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, ada 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Yang pertama itu budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kita berupaya untuk mendukung peserta didik untuk menciptakan suasana yang tercipta kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang seluruhnya berpihak pada peserta didik yang menjadi perantara bahwa peserta didik tersebut bisa menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tentunya bertanggung jawab. Budaya positif itu sendiri merupakan sebuah gambaran umum yang harus kita capai untuk menciptakan sebuah suasana yang bisa mendukung bagi perkembangan anak atau peserta didik. Budaya positif ini erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di sekolah. Sebelumnya kita pasti mendengarkan kata disiplin kalau berbicara mengenai budaya positif. Disiplin dilanjutkan ke ada Bapak Ibu, ini ada sebuah permainan. Ada sebuah permainan untuk mengawali dengan materi tentang disiplin. Bayangkan saja seandainya di tangan Bapak Ibu guru ada sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Di dalam hidup Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru bayangkan saja sementara ini kalau dicatat di kertas bertaruh di dalam tangan, lalu kepala tangannya tertutup. Pada saat itu ada seorang teman di samping yang datang menyuruh Bapak Ibu guru untuk buka dengan berbagai cara, dengan rayuan bahkan membujuk dengan nilai uang. Bagaimana respon Bapak Ibu guru? Kira-kira ada orang yang datang membujuk, kemudian mati-matian suruh untuk harus buka kepala tangan untuk dia harus mengetahui apa yang ada dalam. Sedangkan itu sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana tindakan dari Bapak Ibu guru? Baik, kalau yang ada di papan itu kalau ditawarkan ini 100 juta ya? 100 juta, kalau ditawarkan 100 juta untuk Pak David. Saya siap, saya buka. Tapi yang kesediaan yang sementara saya punya. Baik, bagi teman-teman. Ini sesuatu yang sangat berharga sekali dalam Bapak Ibu punya hidup, yang sementara digenggam kemudian diminta untuk buka dengan berbagai macam tawaran, bahkan ditawar uang senilai uang 100 juta rupiah. Bagaimana kalau menurut Bapak Ket bilang nanti Bapak Ket buka. Baik, jadi saya buka tapi adik 100 juta ini kira-kira berarti Bapak buka karena uang 100 juta rupiah. Jadi ada pertimbangan. Jadi dalam hal apa? Baik. Kalau saya menyangkut dengan pribadi saya yang indah, saya tidak bisa buka. Tapi kalau iya, Bapak, ini sesuatu yang sangat berharga, berarti itu sangat terpenting dalam kita berhidup. Ya. Baik, Ibu guru. Silakan kembangkan. Ya, baik. Menurut saya kalau barang yang saya genggam itu sangat penting dan sangat berharga untuk saya punya kehidupan, mungkin ditawarkan uang berapa pun saya ambil. Baik, Pak David. Posisi Pak David tidak uang bensin, kemudian ada yang tawarin uang 100 juta. Jadi kalau sudah disampaikan bahwa kalau memang barang yang dipegang itu ada yang sangat penting buat pribadi misalkan, berarti ditawar pun tetap tidak dibuka. Kalau tidak penting, kalau uang sebanyak ini pasti tidak harus. Baik, berarti lebih banyak tidak buka ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu guru yang sudah menjawab. Jadi Bapak Ibu
guru dari contoh ilustrasi ini menggambarkan kepribadian kita bahwa kita mau berubah itu tergantung diri kita. Faktor internalnya harus besar dulu. Itu sesuatu yang kita anggap berharga. Berarti dengan tawaran bagaimanapun pasti kita tidak akan membuka karena itu sesuatu yang sangat berharga. Begitupun perubahan seseorang. Kita mau mendorong juga kalau orang tersebut tidak berubah berarti tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada perubahan dalam dirinya diri. Jadi faktor internalnya itu sangat besar mempengaruhi kehidupan kita, kehidupan pribadi kita. Baik, penjelasannya sudah ada, Bapak Ibu bisa lihat. Dilanjutkan. Jadi kesimpulan dari contoh permainan yang tadi, sesungguhnya yang memegang kontrol itu diri kita sendiri. Istilah ini merujuk pada istilah kontrol tadi. Artinya bahwa tidak ada yang bisa mengontrol atas kepala tangan kita tadi. Apakah nanti kita membuka ataukah menutup kepala tangan ini tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu. Jadi pada saat kita memegang sesuatu yang sangat penting dan kebutuhan dasar kita memerlukan uang, bisa saja dibuka kepala tangan seperti yang Bapak Kepta disampaikan. Jadi tergantung kebutuhan dasar kita, tetapi tetap yang memerintahkan untuk membuka tangan itu adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa paksa. Kalau kita yang mau bilang buka, kita buka. Tidak buka berarti kita tidak buka. Baik itu ada faktor dari luar maupun kebutuhan dasar kita. Baik, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Paradigma atau pikiran kita, di sini ada pemikiran-pemikiran, ada ilusi atau harapan di luar kenyataan. Yang pertama itu ilusi bahwa guru itu mengontrol peserta didik. Sebelum saya mempelajari modul ini selalu muncul dalam pemikiran bahwa kita bisa mengontrol peserta didik. Kita sering beranggapan seperti itu ya, kita bisa mengontrol peserta didik, tapi kenyataannya peserta didik itu tidak bisa dikontrol. Itu hanya sebuah ilusi semata. Jadi yang bisa mengontrol peserta didik itu diri mereka sendiri atas kebiasaan atau perilakunya mereka sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika anak berbuat salah, kita langsung mengkritik mereka dengan sikap kata-kata yang sedikit keras. Itu menurut kita bahwa hal seperti itu yang kita lakukan dapat merubah karakter mereka. Saya sendiri sering berbicara kepada peserta didik sebelum mempelajari modul ini dengan mengkritik mereka, kemudian membuat merasa bersalah dengan harapan peserta didik itu sadar akan kesalahannya. Tetapi ternyata memang itu merupakan sebuah harapan atau tujuan kita yang keliru karena tidak sesuai dengan makna dari kontrol itu sendiri. Yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dalam pembelajaran kita membujuk anak tersebut. Pada saat sementara mungkin dia mau, tetapi selanjutnya ketika tidak dibujuk, tidak diberikan penguatan, maka anak itu akan ketagihan. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi peserta didik agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan peserta didik tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Oleh karena itu, paradigma atau pemikiran menurut teori kontrol itu perlu diubah lagi. Yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa dalam hal ini kita juga sering kita lakukan di dalam kelas juga. Kita menganggap bahwa karena kita guru mereka, usia kita kan otomatis lebih dari mereka, jadi apa yang kita lakukan sudah pasti mereka akan lakukan. Seringkali kita beranggapan seperti itu. Kita menganggap bahwa karena usia kita lebih dari orang tersebut sehingga apa yang kita lakukan itu sudah pasti dia akan mengikuti, tapi tidak, itu tergantung dari pribadi mereka. Dilanjutkan.
di sini ada perubahan paradigma atau cara berpikir stimulus respon. Kita bisa lihat siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Ada dua pemikiran di sini, stimulus respon atau pemikiran yang lama. Pemikiran yang lama kita mencoba mengubah orang, kita berpikir bahwa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berharap itu orang tersebut harus mengikuti apa yang kita mau atau kita inginkan. Tetapi teori kontrol untuk yang pilihan yang baru itu kita berusaha memahami. Kita tidak boleh memaksa, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kalau itu teori kontrol atau pilihan, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Contoh, ketika ada anak yang mungkin kita masuk di kelas itu sifatnya agak aneh, kita mungkin terkadang kita tidak mencari tahu penyebabnya, lalu kita langsung marah-marah atau kasar dengan dia. Tetapi kalau kita melakukan pendekatan, apalagi kalau kita melakukan home visit atau perkunjungan ke rumah anak tersebut, pasti kita akan mengetahui akar persoalan penyebabnya. Karakter anak itu mungkin disebabkan karena dari dalam rumah juga. Kemudian orang stimulus respon atau pemikiran lama yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian yang berikut, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi ilustrasi yang sudah disampaikan. Kemudian yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi untuk teori kontrol atau pilihannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita mau paksa untuk membuka tangannya tadi itu, kalau memang dia bilang tidak mau buka, tetap tidak bisa. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita meminta anak untuk mengerjakan sesuatu, anak tersebut tidak melakukan, dia melakukan kesalahan yang sama, berarti kita ada pemaksaan juga. Ada pemaksaan juga, tetapi mari kita ubah pola pikir kita bahwa ketika hal itu terjadi, yang perlu kita lakukan itu berkolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan yang baru untuk menemukan jalan keluar. Yang berikut kira-kira mengenai yang budaya positif berarti akan berkaitan erat dengan disiplin. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau peserta didik. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi untuk melakukan disiplin itu kita tidak mau paksa orang tersebut juga dalam faktor internalnya, tidak ada niat untuk berubah, berarti agak susah juga. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin itu sudah disampaikan tadi, dilanjutkan. Tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua peserta didik agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri peserta didik sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi tugas kita guru itu kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti kemauan kita, tetapi kita memberikan motivasi, dorongan sehingga orang tersebut berubah karena kemauan dirinya sendiri. Ada juga nilai-nilai kebajikan universal di sini. Setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Yang berikut teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi.
Baik Bapak Ibu Guru bisa memperhatikan teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti anak tersebut akan berpikir seperti itu. Tingkat kerendahan dari motivasi perilaku manusia, motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ketika kita meminta anak-anak untuk melakukan, pasti mereka berpikir, saya melakukan hal ini, apa yang saya dapatkan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dari ketiga poin ini, yang ketiga ini yang menunjukkan motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu itu, dia harus tahu bahwa tujuan untuk menghargai dirinya sendiri. Tidak bisa kita faktor eksternalnya tidak bisa kita memaksa untuk dia harus mengikuti kemauan kita, tetapi dari tergantung kesadaran atau kemauan dia. Di sini untuk motivasi perilakunya sudah ada penjelasannya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah tingkat kerendahan dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, kira-kira apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang dia melakukan sesuatu itu karena dia punya tujuan bahwa mau mendapatkan hadiah, atau mau mendapatkan pujian, atau mendapatkan penghargaan. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Karena sudah terbiasa, ketika dia melakukan sesuatu diberikan dengan imbalan-imbalan. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dilanjutkan. Baik, di sini ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau juga mengatakan bahwa anak juga harus memiliki kemerdekaan, harus ada, mereka itu harus merdeka, tetapi merdeka bukan berarti bebas, lalu tidak dikontrol oleh guru. Kita guru tetap mengawasi. Karena merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dia harus bisa memerintah dirinya sendiri. Baik, di sini dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ketika kita melakukan sesuatu itu karena bujukan orang lain atau faktor eksternal, berarti seterusnya kita lakukan itu karena dari faktor eksternal terus, tidak ada karena dari faktor internal kita. Nah, di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada juga penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan itu juga boleh diberikan, tetapi penghargaan kalau dalam bentuk barang tidak diperbolehkan karena akan merusak hubungan juga. Kalau yang satu dapat, kita memberikan penghargaan berupa barang tersebut terus, tetapi anak yang lain tidak, berarti yang tidak mendapatkan itu juga akan muncul kecemburuan dan dia bisa
belajar bisa berkurang juga. Karena kita lebih fokus pada yang satu terus. Dilanjutkan. Baik, ini tadi sudah disampaikan, lanjut. Lanjut. Baik, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Anak tersebut bisa menganggap bahwa saya bekerja karena diberi penghargaan terus, dia akan memiliki motivasi yang salah. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik karena dia melakukan sesuatu perubahan itu karena faktor eksternal atau selalu diberi penghargaan terus. Kemudian di sini ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu guru, kita semua bisa lihat di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Berbicara mengenai hukuman, itu pasti kita beranggapan bahwa anak tersebut tidak melakukan aturan sehingga kita berikan hukuman. Nah, ini kita bisa lihat ada contoh ketika guru melakukan tindakan menyuruh anak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalimat itu menunjukkan bahwa itu adalah hukuman. Kita menghukum anak. Dan tadi sudah disampaikan di awal bahwa menghukum itu bukan suruh dia saja menghukum, tetapi lewat tindakan-tindakan kita dalam kelas. Kemudian ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, kira-kira itu kita menyuruh anak lari, itu kira-kira ada perubahan positif apa yang terjadi dalam diri. Kita melakukan sesuatu tindakan itu dengan tujuan supaya anak tersebut itu ada perubahan dulu, perubahan atau dampak positif apa yang dia dapatkan lewat tindakan yang kita lakukan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hanya contoh, tapi bukan berarti guru PJOK di Semanggi yang buat begitu. Itu merupakan konsekuensi. Baik, dilanjutkan. Di sini ada contoh-contoh hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tanpa harus menyakiti. Kemudian hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau kita menghukum anak sampai anak setamat sekolah juga pasti dia akan ingat. Contoh, kalau ditanya, kena ibu bis kenal, ibu bis seperti apa? Oh iya, kalau pukul kita tuh pedis. Nah itu karena sudah terbiasa memberikan hukuman. Nah itu berarti anak akan tamat tuh akan selalu diingat. Tindakan-tindakan seperti itu yang kita lakukan. Kemudian yang berikut, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kita memberikan sebuah teguran yang kira-kira tidak boleh membutuhkan jangka waktu yang panjang. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Membuat bagaimana supaya anak bisa menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan. Ada paksaan. Kemudian konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Ketika anak buat salah, kita harus mencari tahu dulu akar persoalannya. Karena setiap kesalahan yang tindakan yang kita buat pasti punya tujuan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu hukuman yang berikut, konsep diri yang buruk. Konsekuensinya konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di sini untuk konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kita buat bagaimana supaya anak bisa belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukumannya marah. Ketika marah, rasa bersalah, dipermalukan,
Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Baik, sekarang selanjutnya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita harus menggunakan restitusi. Mencari tahu dulu akar persoalan. Di sini ada ciri-ciri restitusi, ada sekitar 9. Lanjut. Yang berikut keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu pasti kita berpikir sudah ada peraturan, kenapa harus buat keyakinan kelas? Lanjut ambil kata itu iklan. Jadi mengapa tidak peraturan saja dan mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan di awal yang sudah disampaikan, peraturan itu kadang dilakukan oleh satu pihak saja. Kita guru sendiri yang ambil keputusan dan buat tanpa melibatkan anak-anak. Nah sekarang keyakinan kelas itu artinya kita berkolaborasi dengan anak-anak, membangun kesepakatan bersama anak-anak apa yang perlu kita sepakati dan ikuti dalam kelas. Itu yang dinamakan keyakinan. Keyakinan kelas itu setelah kita sudah sepakati bersama, anak-anak akan tulis di kertas masing-masing, baru kita guru akan lihat dan pilih, disatukan kemudian menjadi kesepakatan kelas yang diikuti bersama di dalam kelas. Kalau peraturan berarti kita buat sendiri. Nah keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Kemudian suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, maka seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang kita lakukan tentang peraturan yang ada di sekolah ini? Hal ini berkaitan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas atau tidak? Baik, di sini pada kesepakatan kelas sebaiknya jangan ditulis peraturan, tetapi yang ditulis itu adalah keyakinan. Keyakinan atau sesuatu yang diyakini bersama dan akan dilakukan. Contohnya di sini kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, tanggung jawab, cukup ditulis tanggung jawab saja. Kalau anak tidak mengembalikan buku ke tempatnya, berarti dia tidak bertanggung jawab. Kemudian yang berikut, dilarang mengganggu orang lain. Nah, untuk nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian yang berikut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Mencari nilai kebajikannya atau yang menjadi keyakinan kelas, berkomitmen. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, artinya anak akan melakukan keselamatan lainnya juga. Jadi cukup ditulis keselamatannya. Untuk penyusunannya seperti ini. Dari peraturan kelas itu kita merubah menjadi keyakinan. Keyakinan artinya sesuatu yang diyakini bersama antara guru dan peserta didik. Lalu dari keyakinan itu kita membuat kesepakatan kelas atau di lingkungan positif, baik itu di kelas maupun di sekolah, lalu terciptalah budaya positif. Baik, di sini Bapak Ibu guru ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sesuai dengan penjelasan pada teori kontrol bahwa kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan kebutuhan kita dengan orang lain. Semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan masing-masing, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dunia berkualitas kita yaitu tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Di sini ada contoh kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia
pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk diterima. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu pengakuan. Kemudian yang berikut, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Untuk bisa memahami kelima kebutuhan tadi ada contoh khusus di sini. Contohnya, Ibu Ani, guru kelas 3 di sekolah di salah satu SD sedang bingung menghadapi ulah salah satu peserta didik yang bernama Anton di kelasnya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Anton yang sering datang minta bekal makanan siang kepada mereka dengan paksa. Jika kita diperhadapkan situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita, kira-kira apa alasan Anton untuk melakukan hal itu? Nah, ini terkait dengan kebutuhan dasar peserta didik atas nama Anton. Ini adalah kita bisa memperhatikan kira-kira apa yang mesti kita lakukan dalam konteks penerapan disiplin positif. Ketika kita mau menerapkan disiplin positif, maka yang harus kita lakukan adalah bukan memberikan hukuman kepada Anton atas apa yang dilakukannya lewat tindakan terhadap teman-temannya. Ketika kita mendengarkan informasi seperti itu, bukan kita pergi langsung memberikan hukuman kepada Anton. Berarti kita sepihak saja mengambil keputusan untuk menghukum. Atau sebaliknya kita lakukan ketika kita menciptakan disiplin positif, yaitu mencari tahu dulu akar persoalannya. Kenapa Anton melakukan tindakan seperti itu? Karena pasti ada penyebabnya. Semua tindakan atau semua perbuatan ada tujuannya. Jika kita mencari tahu penyebabnya, maka kita sudah melakukan langkah-langkah mendisiplinkan anak. Nah, terkadang yang terjadi di tempat kita itu terkadang kita tidak mencari tahu, tetapi langsung kita mendengarkan begitu. Apalagi kalau berulang kali, itu berarti kita pikir langsung Anton dapat hukuman. Bapak Ibu guru, apabila jawaban Anton karena dia lapar dan orang tua tidak memberikan bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kalau tidak makannya tidak bisa bertahan hidup. Apabila jawaban Anton, ia senang temannya memperhatikan dia, maka kebutuhannya adalah cinta, kasih dan sayang. Anak-anak butuh kasih sayang dan perhatian. Terkadang kita guru tidak terlalu memberikan perhatian kepada seorang anak, karena ketika seorang pendidik memberikan perhatian, maka kita bisa mengetahui anak-anak itu unik, punya kelebihan atau talentanya masing-masing. Dan ketika Anton melakukan tindakan tersebut dengan alasan jika senang diperhatikan teman, maka dia butuh cinta dan kasih sayang dari kita sebagai seorang pendidik. Apabila Anton merasa hebat karena temannya takut kemudian menuruti perintahnya, maka kebutuhannya adalah penguasaan. Dia merasa dia hebat ketika dia menguasai teman-temannya. Pengakuan atas kemampuannya mungkin pada saat dia melakukan kebaikan tidak ada pengakuan dari seorang guru, tetapi selalu cuek. Hal ini bisa jadi penyebab Anton bisa menjadi seperti itu. Tetapi apabila jawaban Anton dia merasa bosan dengan bekal yang disiapkan ibunya karena selalu membawa bekal yang terjadi terus setiap hari, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Anak butuh kebebasan. Jadi disitulah kita guru hadir untuk memberikan pemahaman. Kita bisa mengatur bagaimana sehingga mengatasi rasa bosan yang dialami oleh Anton itu. Kebutuhan akan pilihan apa yang harus dilakukan kita sebagai guru. Solusinya kita bisa berbicara dengan orang tua peserta didik agar bekal atau makanan bisa digantikan, ataukah juga ada hal solusi-solusi lain. Ada contoh-contoh yang lain juga pernah juga dialami, pasti kita semua. Saya pernah mengalami ada anak yang memang tidak ada fotokopinya sama sekali. Tiap kali masuk, catatannya tidak ada, fotokopinya tidak ada. Sehingga di situ saya sebagai guru, karena berulang kali jadi membuat saya juga kecewa. Sehingga saya melakukan pendekatan dengan wali kelas untuk membuat surat panggilan. Tapi wali kelas bilang sudah berulang kali Ibu Miss, tapi orang tuanya tidak datang. Jadi saya bilang kalau begitu saya antar. Dan waktu itu saya turun langsung di rumah
peserta didik dan saya cari tahu ternyata anak ini punya kemauan, keinginan untuk memfotokopi. Harga fotokopi 6.000. Tetapi orang tuanya yang memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya tidak merata. Orang tua memperhatikan kebutuhan dari kakaknya itu lebih besar dibandingkan dia. Sehingga itu membuat saya terbawa sampai di sekolah. Bapak Ibu, kalau sampai kita melakukan home visit atau kita akan langsung di rumah-rumah, pasti kita sebagai guru kita juga ada rasa terharu juga dengan hal-hal yang dialami oleh anak-anak kita. Karena kita sebagai guru sesuai dengan pemikiran KHD bahwa kita itu harus memotivasi, menjadi pendorong bagi anak-anak, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Lanjut. Yang berikut posisi kontrol. Nah, posisi kontrol di sini ada 5 posisi. Kira-kira kita berada di posisi yang mana? Posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Posisi kontrol kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, kalau kita sebagai penghukum, untuk penghukum dan pembuat orang bersalah ini merupakan identitas gagal pada peserta didik. Kemudian, untuk teman dan pemantau, identitas berhasil atau sukses, tetapi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yang mau sukses itu karena orang lain. Kemudian pada posisi kontrol yang kelima, manajer itu menghargai diri sendiri. Nah, kita akan lihat bersama-sama kira-kira pada posisi kontrol yang pertama penghukum itu tindakan seperti apa. Di situ guru berbuat menghardik. Guru menghardik siswa, menunjuk-nunjuk jari, kemudian menyakiti, menyindir anak-anak, itu berarti sudah ada di posisi penghukum. Kemudian berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan tindakan kalian. Ibu sakit hati, berarti sudah berada pada posisi membuat orang merasa bersalah. Lalu kalau mengatakan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, berarti dia sudah berada pada posisi teman. Lalu pemantau itu dia guru setiap hari hanya menghitung, oh anak ini ternyata buat kesalahan terus, anak ini buat kebaikan terus. Lalu mulai esoknya memberikan hukuman kepada anak yang buat salah, dan juga memberikan hadiah kepada anak yang berbuat baik. Itu berada pada posisi pemantau, hanya pemantau. Kemudian manajer berarti itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita sampai pada segitiga restitusi. Itu ada menyelesaikan masalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian pada posisi kontrol penghukum, maka guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan akibatnya. Pasti kita semua pernah melakukannya. Kemudian pada posisi membuat orang bersalah, maka guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Ibu stres hadapi karakter kalian. Itu kalau mengatakan kata-kata seperti itu berarti sudah ada pada posisi membuat orang bersalah. Jika Pak Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Itu berarti dia sudah berada pada posisi teman. Dia menghitung bantuan yang sudah diberikan, dia mau supaya dari bantuan itu anak tersebut harus mengikuti kemauannya. Kemudian pada posisi pemantau, apa peraturannya? Itu berarti ketika diberi pertanyaan seperti itu ya posisi pemantau. Lalu pada posisi manajer, yang guru berkata adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasil yang dicapai untuk penghukum itu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Anak tersebut akan menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Lalu membuat orang bersalah, menyembunyikan, menyangka dan berbohong. Mungkin dia melakukan kesalahan atau pada saat ditanya dia sudah menyangka dan dia berbohong lagi. Kemudian pada posisi teman, ketergantungan. Dia lakukan itu, nanti dia bisa lakukan, kemudian ibunya tidak memberikan perhatian dengan, atau seandainya anak tersebut memang nilainya tidak mencapai, lalu tidak dikasih tuntas, dia mengatakan, ibu kenapa saya tidak tuntas? Sedangkan saya selalu akrab dengan ibu.
ketergantungan. Kemudian pemantau berarti hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian pada menghargai diri sendiri itu menguatkan pribadi. Lalu motivasi kaitan dengan dunia berkualitas berarti sebagai penghukum murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian membuat orang bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Lalu sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Lalu sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Lalu murid berkata, pada saat itu murid berkata ketika kita berada di posisi penghukum, murid berkata bahwa biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Murid akan semakin mengabaikan. Kalau saat dia berubah mungkin karena kita di dekat, kita sudah keluar dari kelas, dia tetap buat lagi. Itu kalau kita berada di posisi penghukum. Kalau kita berada di posisi membuat orang merasa bersalah, murid akan mengatakan, maafkan saya, maafkan, tapi pasti akan bisa buat lagi. Kalau kita berada di posisi sebagai teman, murid akan mengatakan, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Kalau berada di posisi pemantau, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian pada posisi manajer, murid akan mengatakan, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Ini murid sudah punya kemauan atau kesadaran pada posisi manajer. Kemudian yang berikut, dampak pada murid. Ketika dampak yang didapatkan pada murid itu sebagai penghukum, mengulangi kesalahan. Sudah teguh tetapi dia akan mengulang lagi. Sebagai pembuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri, dia merasa minder dan malu. Sebagai teman, dia menjadi pribadi yang lemah, tidak mandiri dan tergantung pada orang lain. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Baik, lanjut ini dari sudah. Baik, sekarang yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini cara yang dipakai untuk dapat mengatasi sebuah persoalan yang dialami oleh peserta didik di kelas. Ada tiga yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Ini sudah pernah kami praktekkan, budaya positif ini sudah diterapkan di sekolah untuk menyelesaikan tugas pada modul-modul yang sudah dilewati. Kemudian validasi kebutuhan. Yang berikut menanyakan keyakinan. Dilanjutkan. Nah, pada saat menstabilkan identitas, guru berkata bahwa ketika anak itu melakukan kesalahan, guru tidak langsung marah, tidak langsung bentak, tetapi guru berkata bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah kata-kata yang dilakukan pada validasi kebutuhan. Berikut. Yang kedua dulu, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan yang tadi di sini guru akan berkata bahwa kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan. Anak pasti punya alasan melakukan kesalahan itu. Lalu kita menanyakan anak tersebut apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus menunggu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik di hari esok? Yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Itu guru berkata bahwa apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita.
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Itu kita tanyakan mengenai keyakinan kelas yang sudah kita buat dalam bentuk kesepakatan dan kita dapat di kelas masing-masing. Baik Bapak Ibu, jadi itu materi tentang penerapan budaya positif. Mengapa sehingga budaya positif itu perlu disampaikan? Karena pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, menciptakan hubungan yang baik antara peserta didik dengan seluruh warga sekolah, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dengan cara saling dengar-dengaran antara pimpinan dan bawahan. Dengan demikian, sebagai seorang pendidik sudah menjadi suatu keharusan kita dalam menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling membangun kolaborasi sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, jika itu diterapkan, dijalankan, tidak bisa satu orang saja, harus kita berkolaborasi bersama, saling mendukung. Tidak bisa bilang saya dengan Ibu Tika karena Ibu Tika sudah guru penggerak, saya calon guru penggerak. Tapi doa saya, kalau dukungan dari teman-teman semua, pasti kita bisa melakukan itu semua. Mari kita terus belajar, melakukan perubahan-perubahan yang baik demi kenyamanan kita semua. Baik, untuk materi sampai di sini, jika ada yang bertanya, waktu dan kesempatan diberikan. Pertanyaan saya, apakah hal itu perlu kita tinggalkan atau boleh kita jadikan itu sebagai budaya positif sekolah, memukul anak dengan cara menggunakan rotan? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak buat Pak S atas pertanyaan dan juga masukan yang bersifat membangun, yang namanya melakukan tindakan yang pada akhirnya mengganggu psikologi anak, membuat anak merasa tersakiti, berarti tidak boleh dilakukan. Itu di sini ada ambil contoh bahwa murid salah satu contoh, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, itu saja sudah masuk dalam hukuman, apalagi memukul anak. Tindakan keras seperti itu sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh guru terhadap peserta didik. Karena tadi di awal sudah dijelaskan bahwa setiap perbuatan atau tindakan itu pasti punya tujuan, dan anak melakukan sebuah kesalahan juga pasti ada juga penyebabnya. Penyebab terkadang kita guru, kita melakukan sebuah tindakan itu atas kemauan kita sendiri tanpa kita mencari tahu alasan atau penyebab, tanpa kita mencari tahu titik persoalan atau akar persoalan dari tindakan anak itu. Contoh yang tadi saya ambil, yang sudah saya lakukan itu, ketika ada anak yang tidak punya catatan sama sekali, diminta untuk fotokopi pun tidak melakukan, dan itu sudah berulang kali, membuat saya juga memang merasa kecewa juga. Sebagai guru saya menganggap bahwa saya sampaikan anak tersebut tidak diikuti, dapat menghambat proses belajar mengajar juga, sehingga sudah berulang kali tindakan yang dilakukan itu. Saya melakukan pendekatan dengan wali kelas untuk membuat surat panggilan, tetapi kata wali kelas sudah berulang kali juga, tetapi anak tersebut tidak melakukan perubahan. Akhirnya saya sebagai guru mata pelajaran, saya turun langsung di rumah melakukan home visit. Ketika saya sampai di sana baru saya tahu akar persoalannya. Ternyata anak tersebut itu di rumah kasih sayang orang tua terhadap anak itu. Ternyata ketika kakaknya minta uang, tidak ada pun orang tua berusaha pinjam dan memberikan. Tetapi anak itu minta uang hanya Rp6.000 saja, orang tidak layani, tidak penuhi kebutuhan. Hal itu membuat kecemburuan dan anak merasa minder untuk tidak mau mengikuti pelajaran juga. Dan dari situ ada solusi-solusi yang sudah dilakukan, disepakati bersama orang tua untuk diikuti. Jadi pas masuk semester berikut, saya bersyukur karena anak itu sudah ada perubahan. Bahkan dia orang pertama yang catatannya lengkap. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan. Ada teman-teman lain juga mungkin punya pengalaman mengenai hukuman yang diberikan kepada anak-anak. Bisa
jelaskan untuk kita sharing bersama. Baik, berdasarkan pengalaman yang seringkali terjadi dalam tindakan guru, misalkan anak datang terlambat ketika guru sudah terlebih dahulu ada di ruangan kelas dan guru tidak memperbolehkan anak itu untuk masuk mengikuti pembelajaran di kelas. Ini kira-kira ada di hukuman atau konsekuensi. Terima kasih. Baik, ketika anak terlambat lalu guru tidak bekerja, itu masuk dalam hukuman. Kenapa masuk dalam hukuman? Anak punya hak untuk menerima pelajaran. Anak punya hak untuk menerima pelajaran. Seharusnya guru mempersilahkan anak tersebut masuk. Setelah itu baru nanti akan mencari tahu menggunakan segitiga restitusi yang tadi sudah digambarkan. Kita harus mencari tahu dulu akan persoalan dari kenapa sehingga dia terlambat. Pasti punya alasan masing-masing. Dan juga ini pernah juga saya yang dengar langsung ketika ada anak yang terlambat. Waktu itu saya pikir dan saya melihat anak tersebut terlambat ikut dari arah SMK situ datang, saya menegur. Lalu anak tersebut dengan lancang mengatakan bahwa ibu, bapak ibu guru yang terlambat saya tidak ditegur. Kenapa bapak ibu menegur kami? Nah, itu berarti anak tersebut itu kalau kesalahannya sudah dilakukan berulang kali, bisa saja karena mereka melihat bahwa lingkungan di mana tempat mereka berada itu ada orang lain juga melakukan hal itu secara berulang kali dan diabaikan terus, mereka meniru. Anak itu usia mereka usia meniru. Tadi dari awal saya sudah mengatakan bahwa di situ ada pemikiran kadar dewantara itu kita guru harus sebagai teladan. Guru itu harus menjadi contoh dan teladan. Kalau memang kita datang terlambat terus atau kita juga tidak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan dan menjadi teladan bagi anak-anak, jangan marah kalau anak itu melakukan lebih yang kita lagi. Jadi yang disampaikan oleh Ibu Lisa tadi itu merupakan hukuman yang tindakan yang guru ambil itu. Bisa dipersilakan masuk, setelah itu baru kita mencari tahu solusinya seperti apa. Dan di sekolah kita memang saya juga senang karena tindakan yang biasa diambil itu dengan memanggil orang tua, menghadirkan orang tua sebagai guru pertama. Baru kita mengklarifikasi bersama-sama dan dengan mencari solusi yang terbaik. Baik, itu dari saya. Mungkin ada tambahan. Diskusi ini dipakai oleh guru untuk mengatasi suatu persoalan atau tindakan yang dilakukan oleh anak itu dengan tujuan supaya anak yang dapat menemukan solusinya. Jadi kita bagaimana memberikan kata-kata atau masukan-masukan dapat mendorong atau memotivasi anak tersebut sehingga anak tersebut bisa menemukan jalan keluar dan dia bisa melakukan perubahan itu karena faktor internalnya. Dia memiliki kemauan sendiri untuk melakukan perubahan. Kemudian tadi yang Pak Esra mengatakan bahwa jika ada anak yang sudah melakukan kesalahannya berulang kali, bagaimana cara untuk mengatasi? Nah, kita sebagai guru pasti kita sudah punya metode atau cara masing-masing untuk dapat mengatasi seperti itu. Dan kalau saya rasa teman-teman semua juga pasti punya pengalaman. Dan di sini pengalaman yang saya lakukan itu seperti yang saya sampaikan. Kalau anak sudah berulang kali kita panggil dulu, kita bicara empat mata dengan dia. Kalau sudah ini kita antar anak tersebut, karena kita di sini belum ada guru PP, kita menghadap ke wali kelas. Dari wali kelas penanganan ini kita langsung ke kepala sekolah melakukan tindakan yaitu surat panggilan. Itu tuh kalau sudah berulang kali tidak melakukan perubahan, kita harus melakukan home visit atau perkunjungan ke rumah. Karena sampai di rumah baru kita akan menemukan penyebab kira-kira kenapa anak itu melakukan kesalahan terus-menerus. Karena bisa saja di rumah anak itu karena seperti contoh yang tadi saya sampaikan pengalaman saya, karena kurang kasih sayang. Dari kurang kasih sayang atau perhatian dari orang tua terhadap anak tersebut bisa terbawa sampai di sekolah, anak bisa minder. Contoh, anak tadi yang saya sampaikan bahwa anak itu tidak punya fotokopi bukan karena dia tidak punya kemauan, dia punya kemauan tapi orang tua yang tidak memperhatikan kebutuhannya.
sehingga membuat anak itu minder. Mungkin sampai di sekolah dia lihat teman-teman lain punya catatan atau fotokopi, sedangkan dia tidak. Hal itu bisa membuat sehingga pada saat jam pelajaran dia bisa tidak ikut juga, atau dia melakukan cara lain untuk terlambat terus. Itu bisa jadi alasan. Kalau PS mau supaya mau praktekkan silakan, karena itu cara yang saya lakukan dan sudah berhasil. Pada semester 2 saya melihat ada perkembangan. Ketika saya melakukan home visit, melakukan perkunjungan ke rumah itu, karena saya sudah langsung menemukan dia punya akar persoalan. Kenapa? Kehadiran anak di sekolah, kenapa ada datang sekolah pagi tetapi tidak masuk? Ternyata dia merasa malu karena dia tidak punya catatan. Dia merasa karena anak usia-usia seperti ini, mereka juga pasti membuat perbandingan diri mereka dengan teman-teman. Kenapa teman-teman ada punya fotokopi, apalagi harganya 6.000, sedangkan dia sendiri tidak. Nah ternyata saya cerita, jadi ketika kita sampai di rumah, baru ketika kita menemukan hal seperti itu, kita sharing dengan orang tuanya, memberikan masukan, memberikan pemahaman-pemahaman yang baik. Dari situ, ketika saya melakukan tindakan seperti itu, memang ada perubahan. Keesokan harinya anak langsung membawa uang dan untuk fotokopi. Dan pada semester 2 dia orang pertama fotokopinya lengkap. Jadi itu salah satu pengalaman yang sudah saya lakukan. Jadi teman-teman lain juga pasti punya pengalaman. Jadi mari kita berdiskusikan bersama untuk kita jadikan itu sebagai pembelajaran dalam kita membimbing anak-anak bangsa. Tes. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya mau menambahkan sedikit dari apa yang banyak yang sudah kami sampaikan kepada kita, bahwa yang mau disampaikan di sini adalah budaya positif, di mana kita mau membangun budaya positif, budaya kita menjadi budaya positif. Nah, tadi disampaikan Pak S bahwa ada hukuman. Sebenarnya untuk budaya positif di sini itu tidak diharuskan harus ada hukuman, melainkan konsekuensi atau sanksi. Nah, hukuman di sini itu tidak mau, maksudnya budaya positif itu mengharuskan kita untuk tidak adanya hukuman kepada siswa. Nah, melainkan konsekuensi. Konsekuensi itu didapat dari mana? Didapat dari tadi yang sudah disampaikan Bapak Miss, bahwa ada keyakinan kelas. Jadi setiap kali pembelajaran dimulai, sebelum awal pembelajaran itu kita bersama siswa sudah sepakat, ada kesepakatan bersama dengan siswa konsekuensi apa yang akan terjadi jika siswa melanggarnya. Misalkan kalau tadi yang Bapak S bilang, kalau misalkan ada siswa yang terlambat. Nah, saya bersama siswa itu pernah melakukan keyakinan kelas dan ada konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama, bahwa ketika siswa terlambat datang sekolah atau terlambat masuk kelas, mereka diwajibkan masuk kelas karena itu memang hak dan kewajiban mereka untuk menerima pelajaran. Tapi konsekuensinya ada. Jadi kalau siswa terlambat masuk kelas, berarti mereka mungkin pada jam pelajaran matematika mereka menghafal pelajaran matematika. Jadi yang di sini kita utamakan adalah nilainya, nilai kepada siswa. Kalau mereka terlambat, konsekuensinya adalah mungkin pas ada pelajaran matematika mereka menghafal perkalian atau materi yang saat ini saya sampaikan atau minggu lalu saya sampaikan, saya tanyakan kepada mereka. Itu harus dijawab. Jadi yang mau ditamakan sini bukan hukuman, tapi nilai dibagikan, prinsip integrasi atau tanggung jawab siswa sebagai seorang siswa. Misalkan kalau yang biasa saya lakukan, siswa kalau terlambat, kalau saya pasang tiket, siswa terlambat, berarti saya bukan suruh cuti atau lain sebagainya, tapi karena mereka terlambat untuk doa, mereka berdoa sendiri. Jadi ada nilai-nilai yang ditanamkan kepada siswa, yang itu memang kita mau diterapkan seperti itu. Jadi tidak lagi hukuman yang memang harus siswa lari dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia restitusi, di mana ketika restitusi itu kita bersama siswa membawa siswa untuk mereka menemukan sendiri akar permasalahan mereka, kenapa mereka terlambat, dan mereka harus berkomitmen sendiri. Berikutnya lagi, kalau tidak terlambat itu apa harus dilakukan supaya tidak terlambat. Itu mereka harus komitmen sendiri dari dalam diri. Jadi faktor internal mereka sendiri. Kalau misalkan mereka masih melakukan hal yang sama, kita lakukan lagi sedikit dari diskusi sampai mereka sendiri menyadari bahwa ternyata apa yang salah lakukan itu salah. Sehingga ada tekanan nilai dalam diri mereka sendiri. Misalkan disiplin, saya harus disiplin. Seperti itu. Jadi tidak lagi ada
ada hukuman, tapi bagaimana kita membawa siswa untuk menemukan nilai mereka sendiri, keinginan mereka sendiri. Kalau mereka terlambat, berarti apa yang harus mereka lakukan? Mereka kalau tidak apa berulang-ulang kali apa yang mereka lakukan. Nah, kalau untuk saya apa berulang-ulang kali itu yang saya lakukan itu sudah sepakat dengan mereka harus meringkas kembali catatan mereka yang terlambat. Karena itu memang harus kebutuhan mereka seperti itu. Jadi tidak ada hukuman, harus pukul, harus sanksi berdiri di depan, pegang telinga dan lain-lain, tidak ada seperti itu lagi. Tapi bagaimana kita mau membuat siswa untuk mencari sendiri dan mengetahui sendiri kesalahan mereka dan biaya apa yang harus ditanamkan dalam diri mereka. Tidak saya baik. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Tika yang sudah menjelaskan untuk sebagai penambahan materi. Jadi seperti itu Pak S. Dan ini kalau kita lakukan apabila sudah ada di setiap kelas itu kita bersepakat untuk sudah dilakukan keyakinan kelas. Karena kita tidak bisa melakukan tanpa ada keyakinan atau kesepakatan bersama. Keyakinan kelas itu diharapkan supaya, dan itu berarti harus dilibatkan setiap peran dari wali kelas juga. Wali kelas juga harus bertanggung jawab mengambil bagian di dalam membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak, sehingga anak-anak sudah tahu bahwa oh ternyata kalau saya lakukan hal seperti ini pasti saya sudah tidak mematuhi atau tidak mengikuti keyakinan atau kesepakatan kelas pada poin ini. Dan itu berarti konsekuensi yang akan saya terima itu seperti ini. Jadi ini tergantung, mari kita melakukan perubahan dengan bergandengan tangan, dan wali-wali kelas juga bisa melakukan keyakinan kelas bersama dengan anak-anak wali semua. Pak S mungkin ada tambahan lagi. Untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Tika, kalau kita bicara soal budaya positif itu kan sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Tika bahwa hukuman tidak termasuk. Yang masuk adalah konsekuensi. Kalau dalam kegiatan kelas, kegiatan KBM, kita hanya melakukan konsekuensi, saya kira itu tidak mempan. Memang itu yang masuk dalam budaya positif dan perlu dikembangkan. Tetapi yang menarik bagi saya sedikit menyesal hari ini sebetulnya semua guru dilibatkan untuk kita bahas, kita konsep bersama hukuman yang diberikan kepada anak ketika anak itu melanggar di dalam kelas, di dalam kegiatan KBM itu hukumannya seperti apa itu perlu kita muat dan kita harus sepakati bersama. Karena saya melihat hukuman masing-masing yang diterapkan oleh guru mata pelajaran itu bervariasi, berbeda-beda. Itu membuat saya sedikit merasa tidak nyaman. Bagaimana ini kita semua sepakat lalu kita samakan persepsi, kalau berikan hukuman seperti apa yang diberikan kepada anak-anak yang melanggar. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara soal kesalahan, soal kelalaian yang dilakukan oleh siswa itu bermacam-macam. Kalau saya di dalam kelas memang saya tidak pernah pukul orang, saya tidak pernah berikan hukuman. Ketika saya duduk, mereka datang terlambat, saya panggil kembali ke tempat duduk, lain kali tidak boleh terlambat. Hanya bahasa itu yang saya biasa pakai. Tapi dalam kegiatan belajar saya itu kelasnya hening. Sementara saya pernah minta izin keluar dalam ruangan untuk menegur kelas sebelah yang lagi ribut luar biasa. Dan secara untuk saya menegur mereka itu bahasa saya agak tajam dan kasar. Saya hanya ngomongnya begini, nanti saya robek satu. Itu hening semua kelas itu. Lalu saya kembali. Nah saya lihat ibu-ibu, karena ibu mungkin mereka anggap sebagai wanita, mereka terlalu enteng. Kadang-kadang ada keributan di dalam kelas. Saya satu orang tidak suka begitu. Saya mau saya di dalam kelas semua diam. Tidak boleh ada keributan. Nah ini kan masing-masing kita guru punya gaya dalam mengajar. Nah kalau macam keributan yang Bapak Ibu guru hadapi kira-kira seperti apa? Coba. Ya, baik, terima kasih.
Selamat siang untuk kita semua. Saya tertarik, bukan tertarik saja, tapi sangat tertarik dengan kegiatan di sini. Saya petik kalimat yang tadi disajikan oleh Ibu Miss. Kebiasaan baik akan membawa anak pada karakter yang baik dan akan menjadi budaya positif. Jadi budaya positif ini seperti suatu pencapaian yang besar, tapi kita bermula dari kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu seperti apa? Kalau kita berharap bahwa ini ada pada siswa, maka kita kembali pada sikap-sikap siswa yang ada di kelas dalam proses penilaian kita. Yang pertama, sebagai tujuan kompetensi. Salah satunya itu adalah disiplin. Disiplin ini mencakup banyak hal. Kemudian sedikit saya tambahkan mungkin di luar dari materi ini, ada percaya diri, ada tanggung jawab, ada santun, ada peduli, dan masih banyak lagi sikap-sikap yang baik yang kita lakukan dari anak-anak. Seiring kemajuan teknologi, Bapak Ibu kita tahu bahwa yang sekarang harus kita tuju adalah karakter anak. Karena untuk mencapai anak-anak yang pintar itu banyak cara, tetapi untuk memiliki karakter yang baik itu sangat susah. Nah, salah satu pendekatan itu adalah dengan menjadikan siswa ini sebagai relasi, menjadi teman. Bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik dengan mereka, sehingga di dalamnya tadi itu ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ada dalam diri masing-masing siswa. Ketika itu disatukan akan menjadi kesepakatan kelas. Tidak ada lagi hukuman. Kalau kita menganggap mereka sebagai relasi, maka kita mau menjadikan mereka itu sebagai sesuatu yang dapat membanggakan keluarga, sekolah, daerah, bangsa, bagi kita Kristen di gereja. Ya. Nah, tadi dari Bapak S bilang seperti apa pembelajaran di kelas. Saya ingin sedikit berbagi, Bapak Ibu. Di sini siswanya hanya dalam kelas itu 15. Ya. Tidak, bukan untuk bermaksud membanding-bandingkan, tetapi di sekolah lain itu ada yang sampai 36. Dan seperti gaya Bapak Esra yang masuk harus diam, sepertinya proses pembelajaran kita, anak-anak belajar dalam rasa takut dan sulit mengeksplorasi apa yang ada pada diri mereka. Jadi kalau saya di dalam kelas awalnya itu saya mengajak mereka sebagai teman. Lalu sebelum ada kesepakatan kelas yang akhir-akhir ini digerakkan oleh kalau penggerak, praktik belajar dan sebagainya, ini sebenarnya kita sudah buat. Hanya saja lebih ditekankan lagi oleh program Menteri Pendidikan ini. Jadi kesepakatan kelas ini adalah sesuatu yang kita bangun bersama dengan anak-anak untuk menanamkan rasa percaya diri di dalam diri mereka, bahwa di dalam diri mereka ini ada sesuatu, ada talenta yang bukan kita datang baru kita kasih tahu, tapi kita hanya mengembangkan seperti yang tadi sudah disajikan oleh Ibu Miss. Nah, sebagai guru kita di sini sama tadi bilang kita adalah penuntun. Tidak salah ya Ibu Miss, kita menuntun. Nah, bagaimana kita menuntun anak-anak ini sehingga mencapai satu tujuan pembangunan nasional dalam hal ini pendidikan. Jadi kita tidak hanya mengajar mereka sehingga mereka tahu, kita tidak hanya membuat mereka menjadi pintar, tetapi bagaimana kelak setelah mereka tahu, mereka juga bisa menjadi saluran kepada orang lain lagi dan mereka terapkan itu. Jadi kita tidak hanya memberikan mereka pelajaran, tetapi juga penerapan. Nah, penerapan di sini jangan hanya berpikir soal pengetahuan, tetapi yang paling utama adalah karakter yang baik. Yang mungkin Ibu Miss harus tambahkan itu adalah budaya positif ini yang seperti apa. Karena tadi Ibu bilang kebiasaan baik, melahirkan karakter yang baik, lalu menjadi budaya positif. Budaya positif ini yang seperti apa? Apakah yang seperti literasi, ataukah kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan, ya? Ataupun ada lagi tambahan budaya-budaya positif yang harus kita tuju, lalu kemudian kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi intinya itu kita sudah lakukan. Kita sudah lakukan jauh sebelum program ini ada. Jadi ini hanya tinggal penekanan saja. Jadi untuk Bapak S, saya tidak menjawab ataupun menyangka yang Bapak S pikirkan,
menentukan persepsi bagaimana cara kita untuk mantap sampai pada budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Kita lakukan secara bersama dan tidak saja kita guru, tetapi lebih banyak melibatkan peserta didik. Terima kasih Bu, saya kembalikan. Baik, terima kasih buat Ibu Mary bersama rekan-rekan lain yang sudah menambahkan. Dan di sini tadi budaya positif, memang saya juga berpikir bahwa tidak bisa kita hanya bicara saja, tapi harus kita tunjukkan. Apalagi sekolah kita juga adalah sekolah penggerak. Berarti kita harus tampil beda. Oleh karena itu nanti kita sepakati bersama, Bapak Ibu ada dan nanti kita sepakati bersama sehingga bagaimana nilai-nilai budaya positif yang kita sudah terapkan. Saya berpikir bahwa saya pernah sampaikan juga di Bapak bahwa kalau bisa nanti saat apel pagi berarti piket atau guru-guru yang sudah hadir itu bersama dengan piket di depan, lalu anak-anak itu harus bersalaman dengan guru-guru baru bisa masuk di dalam kelas. Di dalam kelas itu dengan secara otomatis kita sudah menerapkan budaya positif dengan 5S, yaitu salam, kemudian kita juga harus memberikan mereka otomatis mereka belajar untuk menghargai, sopan. Jadi itu kita harus terapkan dulu supaya budaya positif itu benar-benar kita terapkan di sekolah kita. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Bapak S bahwa memang seharusnya harus dibaca sama guru supaya kita sepakati bersama. Tetapi karena guru-guru lain ada mengajar juga sehingga kita nanti sepakati bersama. Kalau Bapak juga mau berarti dalam rapat baru kita sepakati bersama saja supaya budaya positif seperti apa yang harus kita lakukan di sekolah kita. Saat kami diskusikan bersama juga banyak yang tidak terima kalau tidak dilakukan, tidak diberikan hukuman kepada anak-anak. Tetapi kalau mau supaya budaya positif kita terapkan di sekolah memang tidak diberikan hukuman. Anak itu tidak boleh diberikan hukuman kepada mereka. Tetapi dengan cara atau pendekatan-pendekatan lain yang kita buat dan pada akhirnya membuat anak itu bisa ada perubahan. Sekarang kita berikan hukuman. Contoh, seandainya anak datang ada buat kesalahan terus saya pukul, apakah dengan pukulan yang diberikan kepada anak dia berubah atau tidak? Nah sekarang kita harus lihat dulu perubahan apa yang anak itu dapatkan ketika suatu tindakan kita lakukan terhadap anak tersebut. Apakah dengan pukulan yang diberikan anak tersebut berubah? Kan kenyataan yang terjadi itu anak kita pukul, hari ini datang kita pukul, hari ini dia berubah tapi berubah saat ini saja karena kebetulan kita berada di dekat. Dan dia berubahnya itu pura-pura. Dia berubah itu, perubahan yang dia lakukan itu bukan karena dari faktor internalnya, tapi eksternal. Karena dengan pukulan yang kita berikan itu sehingga dia pura-pura untuk berubah, tetapi tidak berubah untuk selamanya. Berarti intinya bahwa budaya positif ini dia menekankan kepada kita untuk tidak melakukan hukuman kepada anak-anak. Tetapi yang kita lakukan itu ketika anak itu melakukan kesalahan kita melakukan pendekatan dengan menggunakan segitiga restitusi yang tadi sudah disampaikan. Kita panggil anak dulu. Memang kalau baru kita lakukan kita anggap itu hal yang susah. Kira-kira buat itu nanti betul adalah anak berubah atau tidak. Memang kita kalau mau melakukan sesuatu hal yang baru itu tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi mari kita belajar untuk mencoba melakukan hal-hal yang baru untuk melakukan perubahan di sekolah kita. Kemudian untuk kenyamanan di kelas itu tergantung dari setiap guru yang masuk di kelas juga. Dan sampai anak itu ribut karena metode pembelajaran yang kita bawa itu tidak sesuai. Karena anak-anak itu karakternya berbeda-beda. Pembelajaran kalau dulu itu pembelajarannya berpusat pada guru, tetapi sekarang tidak. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Bagaimana supaya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Berarti kita membawa metode pembelajaran juga harus bervariasi sesuai dengan karakter peserta didik, sehingga ini juga perlu kita sepakati, diskusi bersama untuk sepakati nanti. Maka anak-anak itu nanti kalau bisa pada awal pembelajaran kita harus memberikan kepada mereka angket untuk mereka harus isi supaya kita menggunakan mengetahui karakter mereka lewat pembelajaran berdiferensiasi yang pada akhirnya kita masuk di kelas berarti kita bisa terapkan sehingga kita bisa mengetahui karakter anak-anak.
Jadi anak-anak kalau ribut di kelas, ada guru kalau ribut berarti itu mungkin metode yang dibawakan itu juga tidak sesuai dengan karakter anak-anak, sehingga anak tidak merasa nyaman. Tetapi jangan juga karena kita masuk, lalu kita juga langsung buat bagaimana anak harus diam, lalu kita dengan masuk dan langsung serius, berarti itu anak ada dulu ikut pelajaran, tetapi dia pun dalam hati, aduh Pak Guru, nanti Ibu Guru cepat keluar baik, karena saya tidak nyaman. Nah, itu berarti dalam diri anak, hati anak itu bisa mengatakan seperti itu juga. Jadi itu mari kita menerapkan hal yang baik yang perlu kita lakukan. Baik, mungkin itu penjelasan. Dan di sini Pak Eka mengatakan kenapa dipakai diskusi, karena diskusi supaya kita semua bisa berbagi pengalaman, sharing. Tidak sosialisasi. Kalau sosialisasi berarti nanti saya sendiri yang lebih banyak. Bisa diskusi, membuka ruang diskusi seperti ini supaya kita masing-masing memberikan pengalaman, menceritakan pengalaman atau memberikan masukan untuk hal yang baik kita lakukan bersama demi perubahan. Terima kasih Pak S. Mungkin penjelasan sampai di situ. Jadi nanti ini dari PR untuk kita semua resolusi lagi. Baik, terima kasih buat semua masukan, usul saran dan juga penjelasan tambahan dari semua teman-teman. Kita berikan aplaus atau kalau kita semua yang sudah aktif dalam mengikuti kegiatan hari ini. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan juga pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengambil bagian di dalam kegiatan ini. Saya percaya semua kebaikan Tuhan akan balas, dan saya tetap minta dukungan dari teman-teman semua di dalam melancarkan kegiatan saya, karena jika tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua maka saya tidak bisa berhasil nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya Elia Irfan pada SPD selaku Kepala SMA Negeri Kuatang Kabupaten Alam. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Mispa Eslema SPD selaku calon guru penggerak di angkatan 7 yang sementara ini mengikuti proses pendidikan guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Destinasi pembebasan yang sudah dipaparkan oleh Ibu Mispa Eslema SPD tentang budaya positif yang merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak ini mudah-mudahan dapat mengimbas secara permanen dalam penerapan di lingkungan sekolah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Mispa Eslema SPD lewat ruang diskusi kiranya menjadi motivasi dan contoh yang bisa diimbas oleh Bapak Ibu Guru di Satuan Pendidikan SMA Negeri Kuatang sehingga dapat berdampak pada peserta didik agar kiranya peserta didik dapat menunjukkan kedisiplinan bukan dari faktor eksternal saja tetapi faktor internalnya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik dan menghasilkan peserta didik yang dapat memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Demikian tanggapan singkat yang saya dapat berikan. Kiranya Ibu Mispa tetap semangat, optimis, dan menjadi guru yang profesional. Selamat berjuang. Terima kasih. Om, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Linda Yati Hanamau.
sebagai rekan kerjanya Ibu Mispa RS Lemah di SMA Negeri Likuata. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Mispa RS Lemah mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk peserta didik, karena masih banyak peserta didik di sekolah ini yang menunjukkan kedisiplinannya, tetapi disiplin yang ditujukan itu karena faktor eksternal, bukan karena dari dalam dirinya. Di samping itu, sangat penting bagi kami sebagai guru juga bisa memberitahu bagaimana kita memposisikan diri kepada peserta didik. Apakah kita sebagai pemberi hukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, ataukah sebagai manajer. Kemudian kami juga bisa mengetahui bagaimana menanamkan perilaku disiplin intrinsik di dalam diri peserta didik dan juga diri kita sendiri. Semoga dengan adanya destinasi ini bisa diterapkan di lingkungan sekolah ini untuk membentuk peserta didik yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Demikian tanggapan saya, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.